Halo sobat, balik lagi bareng gue Yo Movie. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Kali ini kita akan membahas film Bangkok Storm. Film ini menceritakan tentang seorang petinju bawah tanah yang lebih baik mati daripada melawan tinju hitam. Yang dimana tinju hitam itu kayak lu main tinju tapi ngalah aja biar bandar dapat duit hasil taruhan. Pokoknya begitu, kalau salah silakan tulis di komentar. Alangkah baiknya kita langsung ke alur filmnya. Tapi sebelum kita gas, jangan lupa cemilan, tisu, kopi, dan subscribe. Oke sob, intro. Di awal film kita diperlihatkan pertarungan yang begitu hebatnya. The Rainbow! Ya, ini dia pemeran utama dalam film ini, Lin Fan. Sehabis pertandingan, dirinya mau pulang, tapi dihadang oleh orang yang tidak suka dengan kemenangan dia tadi. Mereka semua mau mengambil uang hadiah hasil kemenangan dia. Itu semua perintah bos mereka. Langsung saja mereka menghajarnya, tapi bela diri yang dimiliki Lin Fan begitu bagusnya. Yang ada di sini mereka malah dibuat babak belur oleh Lin Fan. Tapi semua itu dilihat oleh bos mereka. Biasa ini cuma jebakan, Lin Fan bilang, apakah kalian ini sudah gila? Ini semua karena uang, aku ini teman kalian. Fan juga bilang ke bosnya, ini bukan soal uang, yang terpenting sebagai seorang seniman bela diri, tapi tidak jadi anjing kayak kamu. Dan dia pergi meninggalkan tempat itu. Tidak sampai di situ saja pertarungannya. Di luar sudah banyak yang menunggunya. Tanpa basa-basi lagi, mereka semua mengeroyok dia tanpa hentinya. Dengan bela diri yang dimiliki Lin Fan, dia berhasil membalikan keadaan. Mereka semua babak belur dibuatnya. Melihat semua itu sudah tidak berdaya lagi, Lin Fan langsung pergi dari tempat itu. Tapi pas dia mau lari, ya mobil langsung menabraknya. Singkat cerita, ternyata Lin Fan dibuang ke sungai dan ditemukan oleh seorang yang hendak mau kencing. Merasa takut, akhirnya Lin Fan dibawa ke rumahnya dan diobati dengan ramuan-ramuan khas Cina. Pria ini kita sebut saja Dadang, sesuai namanya. Dia ini polos, lugu, dan penakut. Setelah Lin Fan sadar, si Dadang mau mengantarkannya ke kantor polisi karena si Dadang ini takut. Siapa tahu dia ini banyak musuhnya sampai dibuang ke sungai. Tapi mereka terhenti karena melihat ada cewek yang lagi diganggu preman. Melihat itu Lin Fan ingin membantunya, tapi Dadang melarangnya karena ini akan dapat masalah baru. Tidak mendengar si Dadang, Lin Fan langsung memukul preman itu sampai babak belur. Dan mereka pergi ke kantor polisi. Lagi menunggu dipanggil polisi, tiba-tiba Lin Fan diajak ribut sama tahanan lain. Dipikir cuma pengemis, langsung saja mereka baku hantam. Sampai akhirnya ada polisi cewek ini yang datang dan langsung membubarkan mereka semua dengan bela diri yang dia punya. Langsung saja si Dadang ini bilang ke polisi itu, temannya ini agak lain, idiot sedikit, jadi mohon maaf. Mendengar itu, polisi ini langsung menyuruh mereka pergi. Orang idiot seharusnya tidak di sini. Singkat cerita, si Dadang sudah risih dengan Lin Fan dan mencoba kabur meninggalkan dia, tapi Lin Fan terus mengikutinya.
Sampai akhirnya si Dadang menyuruh Lin Fan untuk menunggunya di pinggir jalan. Si Dadang mau membeli sesuatu, tapi itu memang akal-akalan si Dadang untuk bisa terlepas dari Lin Fan. Lagi asik menunggu si Dadang, tiba-tiba ada yang ngasih duit. Dikira Lin Fan ini pengemis. Melihat itu, wanita yang ditolong Lin Fan tadi menghampiri dia dan memberikan nasi mangga sebagai rasa berterima kasih telah menolong dia. Dan wanita ini memberikan kerja ke Lin Fan sebagai bantu-bantu dia jualan. Upahnya cuma dibayar nasi mangga setiap hari. 萨瓦迪卡，啊，谢谢。不客气。哦，哎，你这个芒果饭是给你拿的。我 Singkat cerita, Lin Fan dan wanita ini makin akrab saja. Terlihat setiap hari mereka sering jalan bareng. Meski itu cuma sebatas kerja, tapi terlihat mereka berdua sudah dekat aja. Lagi kerja, si Dadang menanyakan dia dengan wanita itu sudah sampai mana saja. Tapi Lin Fan masih malu-malu untuk menjawabnya. Lagi asik ngobrol, datanglah sekumpulan preman untuk mencari kepala proyek ini. Tapi yang ada mereka langsung memukul para pekerja ini. Melihat itu, Lin Fan menghentikan mereka, tapi yang ada mereka malah memukul Lin Fan. Tapi Lin Fan membiarkan mereka memukul saja. 喂，喂，你不要打人！快去报警！大水！ Sudah tidak tahan lagi, Lin Fan langsung mengeluarkan bela diri yang dia punya. Langsung saja menghabisi mereka satu persatu. Dan datanglah polisi. Seketika preman-preman ini langsung pergi dan bakal balik lagi. Dan polisi ini lagi adu mulut. Mereka cuma menginginkan tempat ini, tapi dia malah memukul mereka. Harus mengeluarkan dia dari proyek ini. Keluarkan dia. Bagaimana kalau mereka datang lagi untuk balas dendam? Dengarkan, mereka pasti akan balas dendam dan polisi langsung pergi. Dadang dengan berat hati mengeluarkan uang dan bilang ke Lin Fan, kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Carilah jalan keluar, jangan pernah kembali lagi. Di sini scene paling sedih sih. Singkat cerita, Lin Fan datang ke tempat wanita itu dan bilang sudah tidak bekerja lagi di bangunan milik Dadang. Aku membantumu mengantarkan pesanan-pesanan ini. Ya guys, wanita ini kita sebut saja namanya Wulan. Dia penjual jus buah di pasar. Mendengar kalau Lin Fan mau membantunya, Wulan sangat-sangat senang. Dan Lin Fan langsung mengantarkan pesanannya. Lagi asik mengantar, tiba-tiba, ya Lin Fan kepalanya ditutupi pakai karung. Di scene lain, preman-preman itu datang lagi ke proyek milik Dadang. Bos preman ini kita sebut saja Udin. Kayaknya udah pas nih namanya. Mereka datang kembali untuk meminta surat tanah. Yang dimana tanah ini mau dijadiin kantor oleh Dadang. Tapi si Udin datang mau mengambil tempat ini dengan cara preman. Di sini semua itu terjadi. Si Dadang dengan kerasnya tidak mau memberikan akta tanah ini. Tapi anak buah Udin terus memukul pekerja proyek ini. Anak si Dadang ini muncul dan teriak, jangan sakiti ayahku. Tapi si Udin memanfaatkan momen ini. Anak si Dadang ditangkap. Bagaimana kalau kita buat perjanjian saja? Kalau ini ditukar dengan akta tanah. Kalau kamu mau jangan lupa datang ke tempatku. Anak ini aku bawa dulu. Melihat anaknya dibawa Udin, dengan sigapnya Dadang langsung memukul Udin dengan sekop. Merasa sakit, Udin langsung membalasnya dengan memukul tepat di kepala dia. Langsung saja si Dadang terkapar tak berdaya. Di scene lain, mereka langsung mengeroyok Lin Fan sampai babak belur. Dengan
sudah tidak ada gerakan, mereka membuka karung itu yang menutupi kepala Lin Fan. Betapa kagetnya mereka melihat kalau Lin Fan itu masih hidup. Kalau kalian tahu, Lin Fan di awal film tadi ditabrak dan mereka membuangnya. Tapi Lin Fan tidak mengenal mereka semua. Mungkin ingatan Lin Fan belum pulih betul. Melihat Lin Fan dalam bahaya, Wulan langsung teriak. Seketika preman itu lari. Ini Wulan datang untuk memberitahukan kalau proyek Dadang diserang oleh preman-preman kemarin yang kamu pukul. Mereka berdua pergi ke sana untuk menolong Dadang. Sesampainya di sana, mereka melihat kalau ini tempat sudah tidak baik-baik saja. Lin Fan menemukan Dadang, tapi kondisi sungguh memperhatikan. Bagaimana tidak, kondisi dengan benturan benda tumpul di kepalanya membuat Dadang mengeluarkan bercak merah. Dadang sudah tidak kuat lagi dan bilang ke Lin Fan, tolong selamatkan anakku dari tempat ini. Si Dadang sudah tidak kuat lagi, akhirnya meninggoy. Melihat itu, Lin Fan merasa bersalah. Singkat cerita, Lin Fan pergi ke tempat Udin untuk menyelamatkan anak Dadang. Satu persatu anak buah Udin langsung dihabisinya. Sampai akhirnya dia menemukan anak Dadang dan mereka pergi dari tempat itu. Tapi si Udin emang sudah merencanakan semuanya. Lin Fan keluar tepat di hadapan Udin. Udin langsung saja bilang, mana akta tanahnya? Lin Fan akan memberikan, tapi keluarkan kami dari sini. Udin langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Lin Fan. Di sini mereka langsung baku hantam. Asik baku hantam, muncullah pekerja proyek ini dan langsung baku hantam dengan anak buah si Udin. Anak buahnya sudah kalah dan polisi datang, si Udin langsung melarikan diri. Dan mereka semua dibawa ke kantor polisi. Karena mereka cuma pengen membela keadilan, di mana bos mereka Dadang dihabisi di depan mereka. Singkat cerita, Lin Fan terus berlatih. Tiba-tiba Wulan datang dan menyentuh Lin Fan. Seketika dengan refleksnya Lin Fan langsung menghajarnya. Wulan merasa asik dan mencoba agar Lin Fan mengajarkan dia bela diri. 他关节，哎，鼻子，对，抓住拉开，给。 怎么了？痛吗？ Singkat cerita, Wulan diculik oleh Udin dan bilang kalau kamu ingin menyelamatkan dia, kamu harus datang ke tempatku. Datang sendiri, jangan datang bawa polisi. Bukan kamu ingin membalas dendam kepadaku? Dan mereka pergi. Dengar itu, Lin Fan langsung berlatih kembali bela diri. Setiap hari dia berlatih bela diri temani anak Dadang. Pada hari di mana dia mau menyelamatkan Wulan, Lin Fan datang sendiri. Si Udin sudah menyiapkan semuanya. Sampai dia sudah disambut anak buah Udin. Di sini mereka terlihat baku hantam, tapi tidak begitu susah melawan dia. Langsung saja Lin Fan melumpuhkan dia. Setelah mengalahkan anak buah Udin, Lin Fan langsung mencari Wulan. Tapi yang ada, Udin memanggil Nang Rong, legenda seniman bela diri. Langsung saja Lin Fan mengatakan, apakah ini demi uang kamu rela melakukan ini? Langsung saja mereka berdua terlihat baku hantam. Lihat Nang Rong udah mau kalah, si Udin langsung melarikan diri dan membawa Wulan. Nang Rong dihabisi Lin Fan. Udin sudah membawa lari Wulan, tapi Lin Fan langsung menunggunya di depan pintu. Udin langsung menodongkan pistol ke Wulan. Dia akan melepaskan Wulan asal dia keluar dari tempat ini.
Tapi dengan bela diri yang diajarkan Lin Fan ke Wulan, dengan mudahnya Wulan melumpuhkan Udin. Seketika mereka berdua dihajar dan dimasukkan ke kantor polisi. Di film kita melihat Lin Fan dan Wulan sudah hidup bareng. Terlihat dari Wulan sedang hamil. Mereka terlihat bahagia sekali. Tamat ending yang sangat-sangat membingungkan, di mana kita tidak melihat Lin Fan dan Wulan melangsungkan pernikahan. Pesan dari film ini ialah jangan lupa membantu orang, karena kita tidak tahu, siapa tahu yang kita tolong adalah jodoh kita. Sekian dan terima kasih. Kami kru R7 pamit. Nantikan film-film kami selanjutnya.